Orang nangka itu tinggal makan, terus matang, suruh buang. Terus ya hati siapa tak luka, kayak kita itu sakitnya Masya Allah. Sakit tapi tak berdarah kayak gitulah ibaratnya Masya Allah. Nah ini satunya untuk Mbak Bro. Aku foto Bro. Saya 1, 2, 3. Bye bye. Hai Terima guys, kasih ya. terima kasih ya Isya. Ya ini sih banyak banget lihat sayur lodehnya. Ini juga untuk Mbak Sita. Aku ngupasin. Ini beton. Ini yang udah direbus ikan asin. Ini aku bagiin ke Mbak Sita. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Ciayu. Nah ini ada nangka. Nah ini ceritanya nangka itu pas Kanjeng Nyonya bersama saudara-saudarane Kanjeng Nyonya pergi ke rumah besane adeke Kanjeng Nyonya yang paling kecil, besane Xiao Kuku. Nah jadi besane Xiao Kuku itu tinggal di gunung. Terus pas singkat cerita, aku itu dapat 4 nangka, tapi yang 2 ini nangka muda kayaknya. Untuk sayur, yang 2 itu tua, udah mateng. Yang 1 itu benar-benar mateng, yang ini tuh kayak yang ada bau-baunya tapi belum mateng. Terus pas waktu hari awan metiknya Sabtu ya. Kira-kira ditaruh di rumah adik Kanjeng Nyonya yang nomor 3 itu kira-kira Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu. Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rebu. Kira-kira ditaruh di situ itu 3 harian ya. Baunya tuh enak, wangi banget, wangi nangka. Nah, pas waktu singkat cerita, nangkanya tak naikin ke mobil. Terus yang jemput kita ke Taichung itu adiknya Kanjeng Nyonya punya anak laki-laki. Pas ini diangkat wangi nangka, katanya bau busuk, katanya pengen muntah, Masya Allah. Aduh, aku tahu kayak gitu tak bungkus plastik ya enggak sih? Biar nggak ada baunya ya, tapi namanya aku kan nggak tahu ya. Aku kan ngiranya bau nangka itu kan harum, enak ya, kayak bau durian ya. Tapi ternyata Keke nggak suka. Mobilnya itu kan buat Keke ibaratnya itu kerja ya. Beliau itu seorang, apa itu namanya, ojek online tapi pakai mobil kayak gitu loh. Sekarang ada sistem online kayak gitu. Nah, Keke itu pas waktu nyium ini mobilnya tuh disemprot, dielap-elap, semprot, elap-elap kayak gitu, pengen muntah. Apalagi nanti perjalanan itu kira-kira 2,5 jaman. Aku kalau nyium bau nangka aku pengen muntah. Rame ya pokoknya. Kanjeng Nyonya rame banget. Terus akhirnya setelah aku yang dredeg ya. Setelah terakhir keputusannya mending nangkane ditinggal ae. Dibuang ae, itu nangka itu rusak, itu bau. Padahal wangi katanya bau. Suruh buang, Masya Allah. Hati siapa tak luka, kayak kita itu sakitnya Masya Allah. Sakit tapi tak berdarah kayak gitulah ibaratnya Masya Allah. Orang nangka itu tinggal makan, terus matang, suruh buang. Terus ya Allah, aku berat banget ya. Daripada rame, karena yang namanya orang nggak suka ya. Kalau nggak suka mau gimana lagi. Ibaratnya aku goreng terasi, orang sini pasti bilangnya busuk. Tapi menurut aku terasi itu wangi, ibaratnya kayak gitu. Tapi aku harus menghargai. Terus akhirnya singkat cerita kita tinggal bawa 3 nangka. Yang 2 nangka ini tuh kayaknya itu gimana ya? Di sayur ketuaan, ditunggu mateng, dia tuh nggak ada daging kayak gitu ibaratnya. Terus akhirnya ya wis lah ora popo. Terus akhirnya nangka itu katanya dibuang. Masya Allah. Nangka seenak itu dibuang. Beli segini loh. Kira-kira itu di Taipei itu 500 NT. Dibuang nangkanya. Masya Allah. Kita bawanya dari gunung. Dibuang. Terus setelah itu ya wis lah kesepakatannya dibuang daripada rame ya. Soalnya memang kalau nggak suka ya nggak suka, mau gimana lagi. Nggak bisa ditawar ibaratnya. Terus setelah itu tinggal bawa 3. Ini tuh baunya tuh harum wangi. Kanjeng Nyonya katanya kok bau banget. Padahal wangi gini dibilang bau. Aduh, ini mau
Aku tuh nggak tahu ya nangka matang itu kayak gimana itu aku kurang tahu. Ini bok. Kayaknya matang. Terus kita lihat aja. Mau tak pecah. Kalau katanya itu pisaunya suruh ngelumurin pakai minyak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aku juga belum pernah ngupas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Matang ya. Matang. Kayak gini. Lah. Ini nangka bubur atau nangka apa ya? Enggak tahu. Kok masih berdarah? Kok masih mengeluarkan getah? Ternyata belum matang. Uy. Aduh. Nangkanya putih. Nangkanya bukan nangka yang cantik itu, bukan ya. Nangka bubur ini paling ya. Nah, seperti ini. Putih ya. Manis ya. Wah, kurus banget, Mbak Bro. Nah, ya wes lah, silakan masuk. Bye-bye. Nah, ini sarung tangan kedua aku wis ganti ya. Jadi modelannya nangkane itu kayak gini. Jadi itu kurang menarik ya. Warnanya itu kurang kuning. Seperti ini. Nah, kalau aku itu suka warna nangka itu yang kuning itu loh. Kayak apa? Kok kayak ada orang pulang? Kayak model-modelan nangka apa itu? Ada yang, hei! Dari Citong Fangi, keke ya punya sepolomi ke? Hah? Semua kabian. Oh, ijen wati ucen ali. Aduh, itu anaknya Kanjeng Nyonya minta kartu vaksin. Ini aku tak makan nangka. Orang sini mah bau ini pengen muntah ya. Ini tuh sebenarnya mau tak kupas lain kali. Tapi Kanjeng Nyonya aku bilang kok bau banget. Nah, terus akhirnya aku akhirnya tak kupas saya sekarang. Kita coba ya. Nah, itu agent ya. Kemarin tuh aku memperpanjang kontrak bayar 3.000. Kemarin bayar kontrak 3.000 itu untuk KTP. Kok aku dengar Mbak Tina XL itu katanya nggak bayar ya. Aku marahnya kurang paham. Bismillah. Manis banget ya. Orang sini ya. Enak gini bilangnya busuk. Mbak Sita, makan Mbak Sita. Isinya tuh dikit banget. Tapi aku nggak suka nangka yang terlalu banyak ya. Ini tuh tipis, crunchy. Bijinya ini mau aku rebus nanti. Katanya Mbak Bro lah kok kurang menarik gitu katanya. Soalnya kita itu di dalam pikiran kita bakalan kuning yellow itu loh. Nah, anaknya harus pergi lagi.
Beliau tuh ngurusin surat perpanjangan kontrak aku. Syaratnya harus ada vaksin kedua. Minimal. Kalau kita pindah majikan, kita harus ada yang namanya PCR. Yang disogrok di hidung tuh. Isinya dikit banget. Jam segini Mbak Bro itu tidur ya. Mbak Bro itu dari jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 itu tidur. Terus mbaknya itu 2 orang, satu jaga Ama, satu jaga Akong. Balik lagi. Oh, crunchy banget. Banting bentuknya. Dapat amplop merah, terus akhirnya harus bayar agent untuk perpanjangan itu KTP. Udah. Niatnya mau beli sepatu. Aduh. Serap apa lah, sabarlah. Rasanya itu tetap nangka. Tapi yang membuat beda itu kulit nangkanya tuh lebih tipis. Terus manisnya manis, tapi malah crunchy. Kan ada nangka itu yang gimana ya? Daging gitu ya. Kalau ini crunchy. Kalau aku suka sih. Ada nangka ya yang ininya tuh bisa dimakan saking tebelnya. Kalau ini nggak bisa dimakan. Kalau orang Taiwan nggak mau makan nangka karena apa? Karena terlalu manis, tinggi gula, itu benar-benar mbokku nggak mau. Aku pernah nemuin nangka yang kualitasnya super banget ya. Tapi pas waktu mbokku ke sana itu nggak dikasih. Cuman kalau mau beli disuruh beli 500 NT. Jadi aku makan satu, itu Mbak Sita. Yang separuh tadi itu aku kasih ke Mbak Bro. Nanti Mbak Bro itu dibagi ke 3 orang. Ada Teh Juli, ada Mbak Rida, Farida Nurhan, sama Mbak Wati. Kalau mereka nggak doyan ya biar dimakan ya, yang mana yang mau. Karena nggak semua orang itu suka nangka ya. Kalau zaman aku kecil ya, makan nangka itu ada yang mohon maaf ya mencret kayak gitu. Nggak kelihatan ya? Nangkanya nggak kelihatan, mohon maaf ya. Lama banget aku nggak makan nangka ya. Seneng aku tuh sebenarnya. Dulu tuh aku juga nggak punya pohon nih di kampung. Tapi kalau di kampung saudara punya itu ibaratnya kita juga punya ya. Kan saudara banyak banget pohon nih. Dulu yang punya banyak banget itu Yungsih ya, Mbok Desih, saudarane Pakku.
Banyak banget macam-macam nangkane, ada nangka bubur, ada nangka opo gitu macam-macam. Terus mbahku tas 6 itu yang biasanya belah. Tapi di kampung pun ya, ada orang yang mabuk nangka itu juga memang ada. Kalau orang Taiwan mabuk nangka itu kayaknya ya wes oke lah. Kalau yang satunya itu, yang dibuang di Taichung itu tuh gede ya. Gede terus dia itu wis mateng. Tapi yang namanya nggak rezeki, wis gak apa-apa lah. Kudu diikhlaskan ya. Habis ini aku sendiri. Nangka itu dimasak opo ya? Goreng nggak enak. Warnanya lo putih, tipis. Aku kemarin itu sama adik Kanjeng Nyonya yang namanya San Kucang. Itu ditontonin di YouTube ya. TV-nya itu bisa nonton YouTube. Dikasih lihat carane motong nangka kayak gini yuk, nanti yuk kayak gitu. Aduh. Ya Allah, capek banget ya, membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai proses ini. Oh, betonnya banyak banget ya, kecil-kecil. Ini betonnya nanti mau aku kukus. Nah, ini nanti Kanjeng Nyonya mau apa enggak. Biasanya Kanjeng Nyonya aku tuh nggak mau makanan kayak gini. Nah, ini tuh wes aku rebus ya. Tadi dengan panduannya Kanjeng Nyonya mbokku sendiri, mbok kandung. Terus aku mau bagiin ke tetanggaku. Ya wes lah, ini untuk Iya, Mbak benar, Bro. benar. Oke, pateni. Agak Iya, ke sini, lantai Bro. 11. Agak kemana? Agak ke situ. Gelap, Bro. Sini. Ya wes, bye-bye. Hai, Terima guys. kasih, Mbak, ya. Terima kasih ya Isya. Ya, ini sih banyak banget lihat sayur lodehnya. Ini bukan sayur lodeh mentah. Iya kan, ini kan mau dimasak sayur lodeh. Ya wes lah, bye-bye. Nah, ini baunya wangi banget pisan ya. Ini untuk bagiannya Mbak Sita. Tapi dia masih ada itu ya. Kayak ada lendirnya tapi dia wangi, udah matang. Terus ini aku. Nah, kupasan nangka sama beton nangka seperti ini. Alhamdulillah. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.